tengah gitu ya, betul. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian kita pagi hari ini seperti diantarkan oleh Bapak yang mulia tadi adalah tentang qasasul Quran, yang artinya adalah kisah-kisah Al-Quran. Referensi utama kita dalam kajian ini adalah qasasul Quran, ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Lalu ada juga dua referensi lain yang sifatnya kontemporer. Yang pertama adalah Al-Mustafad min Qasasil Quran, ditulis oleh Dr. Abdul Karim Zaidan. Satu lagi adalah Qasasul Quran, ditulis oleh Dr. Fadl Abbas hafizahumallahu ta'ala. Kita masih sedang berbicara tentang kisah pertama dalam Al-Quran. Kisah pertama dalam Al-Quran adalah kisah manusia yang pertama, yaitu Adam alaihi salam. Kita sudah membicarakan bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Bahkan kita pun sudah melanjutkan pada pertemuan kedua beberapa pelajaran dalam kisah Nabi Adam. Hari ini insya Allah kita akan lanjutkan pelajaran-pelajaran berikutnya dalam kisah Nabi Adam. Karena jamaah sekalian, Al-Quran panjang lebar menyampaikan kisah untuk jadi pelajaran. Pelajaran yang terkandung dalam kisah adalah pelajaran tentang kehidupan. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, ketika Allah berbicara tentang kisah, kata Allah, "Ma nuthabbitu bihi fu'adaka wa rattalnahu tartila." Kami sampaikan kepadamu kisah-kisah Al-Quran untuk mengokohkan hatimu. Ternyata kisah-kisah Al-Quran itu punya pengaruh yang sangat besar untuk mengokohkan hati seseorang. Dalam kehidupan ini kita berjuang. Berbagai macam ujian kita hadapi dalam perjuangan-perjuangan. Terkadang hati kita letih dengan perjuangan itu. Maka Al-Quran mengatakan, baca Al-Quran. Kekuatan hatimu ada dalam Al-Quran. Perjalanan hidupmu, ujian-ujian hidupmu pasti telah dibicarakan dalam Al-Quran. Kalau ujian hidupmu adalah keluarga yang tidak harmonis, seorang istri yang tidak baik, Allah telah mengkisahkan Nabi Nuh, seorang suami dengan istri yang buruk. Kalau anda seorang istri dengan suami yang gak baik, Allah telah mengkisahkan Asia dengan suami Fir'aun yang sangat jahat. Kalau anda seorang orang tua
dengan anak-anak yang nakal. Allah telah kisahkan bagaimana Nabi Nuh dengan anaknya. Kalau Anda seorang anak dengan orang tua yang keras kepala, Allah telah kisahkan juga dalam Al-Quran Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Kalau Anda seorang kakak atau adik yang bermasalah dengan adik-adik Anda, Allah telah kisahkan kepada Anda kisah Nabi Yusuf. Bahkan Allah pun mengisahkan untuk Anda Qabil dan Habil. Jadi tidak ada lagi sebetulnya ujian-ujian hidup yang tidak dikisahkan Allah dalam Al-Quran. Kita hanya perlu membacanya penuh dengan pemahaman lalu perenungan. Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu menguatkan hati Nabi kita dengan kisah-kisah. Baiklah, kita lanjutkan. Pertemuan lalu kita sudah sampaikan bahwa agama ini menginginkan kehidupan yang terpimpin, bukan kehidupan yang amburadul. Jauh sebelum ada manusia di muka bumi, yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah pemimpin. Karena tidak boleh ada kehidupan tanpa pemimpin. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan jadikan di muka bumi khalifah, pemimpin. Pertemuan lalu kita sudah sampaikan juga bagaimana Allah mempersiapkan Adam untuk menjadi pemimpin. Jawabannya wa 'allama Adam al-asma. Allah mengajarkan Nabi Adam tentang nama-nama. Allah mengajarkan, artinya Allah berikan ilmu kepada Nabi Adam. Karena syarat utama untuk seseorang bisa memimpin adalah ilmu. Orang yang enggak berilmu enggak bisa memimpin. Orang-orang yang enggak berilmu lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Ketika agama kita berbicara tentang ilmu, maka yang dimaksud adalah ilmu agama, bukan ilmu politik, bukan pula ilmu pemerintahan, tapi ilmu agama nomor satu. Karena ilmu yang bukan ilmu agama tidak memberikan keadilan, enggak mengajarkan keadilan dari hati dan keimanan. Baik jemaah sekalian, selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji ilmu Nabi Adam di depan malaikat. Kalau bahasa sekarang semacam proper test. Ini calon pemimpin diuji dulu di depan publik. Iya, ternyata itu bukan sesuatu yang tercela. Kemampuan Adam, kapabilitas Adam untuk menjadi seorang pemimpin diragukan oleh malaikat. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Haruskah di muka bumi muncul spesies baru yang akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah? Rupa-rupanya malaikat telah melihat bagaimana binatang-binatang yang mendahului manusia di muka bumi hidup merusak, hidup bertumpah darah. Maka ketika Allah menciptakan Adam bahkan untuk tugas penting yaitu pemimpin, malaikat bertanya, ya Allah, apakah nanti makhluk baru ini dengan tugas yang sangat penting akan melakukan kerusakan dan pertumpahan darah seperti yang dilakukan oleh binatang-binatang? Mereka ragu. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha bijaksana. Allah tidak menjawab, tapi Allah memberikan bukti. Dilakukanlah uji kemampuan, proper test. Dikumpulkan malaikat, didatangkan Adam, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Allah berfirman, wahai malaikat, jelaskan kepada aku nama-nama yang ada di bumi kalau memang kalian benar. Kalian mesti mengenal apa yang ada di bumi karena kalian akan mengatur bumi. Maka sebutkanlah nama-namanya. Pekan lalu kita sudah sampaikan bahwa Allah enggak cuma mengajarkan Adam nama-nama benda tapi juga khasiat-khasiatnya. Misalnya ini pohon A khasiatnya begini. Ini pohon B manfaatnya ini.
termasuk binatang-binatang. Baik, apa jawaban malaikat? Ini pelajaran hari ini. Malaikat mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat mengatakan, subhanaka, maha suci engkau. Maha suci. Apa arti maha suci? Maha suci dari segala yang negatif. Maha suci dengan segala yang negatif. Maha suci Allah dari syirik. Maha suci Allah dari kekeliruan. Maha suci Allah dari kezaliman. Maha suci Allah dari tidak memperhatikan. Maha suci Allah dari segala yang negatif. Itu arti subhanallah. Maha suci Allah. Alhamdulillah atau wa bihamdihi artinya terpuji Allah. Terpuji, iya, terpuji Allah dengan segala yang positif. Terpuji Allah dengan kasih sayang, karena kasih sayang adalah positif. Terpuji Allah dengan pemberian, karena pemberian adalah positif. Terpuji Allah dengan pertolongan, karena pertolongan ada positif. Maka alhamdulillah artinya terpuji Allah dengan segala yang positif. Subhanallah artinya adalah suci Allah dari segala yang negatif. Makanya kita pagi dan sore membacakan subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah, terpuji Allah, suci Allah dari segala hal-hal negatif. Terpuji Allah dengan segala hal-hal yang positif. Sekiranya semua peristiwa hidup selalu Anda fahami dengan makna subhanallah walhamdulillah, Anda tidak menemukan satupun peristiwa hidup yang keliru. Saya diuji oleh Allah. Saya sudah sakit bertahun-tahun. Baik. Ingat jamaah sekalian, perasaan Anda adalah gudang penyakit hati. Semua hati yang sakit karena perasaan yang buruk. Maka Allah Azza wa Jalla tidak memerintahkan Anda menjalani hidup dengan perasaan. Maka Allah pertama kali memberikan Anda akal sehat. Allah memberikan Anda akal sehat. Akal sehat inilah sesungguhnya kontrol, bukan perasaan. Saya mau tanya, balas dendam itu dari mana datangnya? Perasaan. Kikir itu dari mana datangnya? Perasaan. Tersinggung itu dari mana datangnya? Perasaan. Persaingan itu dari mana munculnya? Perasaan. Perasaan kita gudang dari seluruh penyakit hati. Maka jangan biasakan menjalani hidup, memahami hidup, menilai hidup dengan perasaan. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Jadi maka oleh sebab itu, apapun saya sakit misalnya, bertahun-tahun saya sakit, apa kacamatamu melihat sakitmu? Lihat sakitmu dengan subhanallah wa bihamdi. Subhanallah, maha suci Allah dari negatif. Maha suci Allah dari kekeliruan. Maha suci Allah dari tidak memperhatikan. Maha suci Allah dari mengabaikan. Maha suci Allah dari segala yang negatif. Tidak ada yang negatif dalam penyakit ini. Wa bihamdihi, terpuji Allah dengan segala yang positif. Sekiranya segala peristiwa hidup, ujian-ujian hidup Anda pandang dengan subhanallah wa bihamdi, sekali lagi ternyata di dalam kehidupan semua ujian, semuanya kebaikan, tidak ada kekeliruan. Baiklah, malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala ditantang. Wahai malaikat, sebutkan nama benda-benda. Malaikat mengatakan, la subhanaka, la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Perhatikan betapa tinggi adab malaikat menjawab Allah. Sebetulnya inti jawaban la ilma lana, kami enggak tahu. Wahai malaikat, sebutkan nama benda-benda ini, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan. Jawaban intinya la ilma lana, kami tidak tahu.
Tapi malaikat tidak menjawab apa adanya. Sebelum menjawab, mereka memuji terlebih dahulu. Subhanaka, mereka memuji. Setelah mereka memuji, meninggikan Allah, lalu mereka merendahkan diri. La ilma lana illa ma 'allamtana. Kami enggak tahu, karena kami hanya tahu sebatas yang Engkau tahu, sebatas yang Engkau beritahu. Mereka memuji, meninggikan Allah, lalu mereka merendahkan diri. Begitulah seorang hamba di depan Allah. Ketika Anda membacakan Sayyidul Istighfar pagi dan sore hari, Anda meninggikan Allah. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Lalu Anda merendahkan diri. Wa abu'u bi dzambi. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Ya Allah, aku akui seluruh nikmat-Mu. Wa abu'u bi dzambi. Aku pun mengakui segala dosaku. Anda meninggikan Allah. Saat yang sama Anda merendahkan diri. Yunus alaihi salam ketika beliau mengalami musibah, ditelan oleh ikan. Perhatikan yang pertama, subhanaka la ilaha illa anta. Dia tinggikan Allah dengan tauhid. Subhanaka, dia meninggikan Allah dengan pujian. Inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian ia merendahkan diri. Jadi lihat akhlak malaikat di depan Allah, lalu lihat pula akhlak para nabi-nabi di depan Allah. Semuanya meninggikan Allah lalu merendahkan diri. Subhanaka la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami illa ma 'allamtana, kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha hakim, bijaksana. Imam Zahabi rahimahullahu ta'ala pernah ditanya banyak pertanyaan, semuanya dijawab wallahu a'lam, saya enggak tahu. Pertanyaan kedua kata Imam Zahabi, wallahu a'lam, saya enggak tahu. Lebih 6 pertanyaan, semuanya kata Imam Zahabi saya enggak tahu. Akhirnya seorang mengatakan, apa Anda enggak malu? Seorang imam tidak tahu, apa enggak malu Anda? Kata Imam Zahabi rahimahullahu ta'ala, bagaimana mungkin saya malu ngomong tak tahu? Malaikat pun ngomong tak tahu. Subhanaka la ilma lana, ya Allah Engkau maha suci, kami enggak tahu. Bagaimana mungkin aku malu ngomong tak tahu, padahal malaikat saja ngomong tak tahu. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, maka pelajaran dalam ucapan malaikat ini ternyata mengakui ketidaktahuan adalah kehormatan. Mengakui ketidaktahuan adalah kehormatan. Orang yang pertama kali mengajarkan kehormatan ini adalah malaikat. Anda tidak tahu lalu Anda katakan saya tidak tahu. Ini kehormatan para malaikat. Maka Anda dalam segala urusan duniawi, apalagi dalam urusan akhirat, jangan sok tahu. Karena ada orang yang, manusia ini ada 4 macam kata Imam Malik. Ada orang yang tahu dan dia tahu kalau dirinya tahu. Nah, ini orang yang benar-benar tahu. Nomor 2, ada orang yang tahu tapi nggak tahu kalau dirinya nggak tahu. Ini orang yang nggak kenal diri. Ini orang yang terpedaya. Nomor 3, ada orang yang tidak tahu tapi tahu kalau dirinya tidak tahu. Ini orang yang akan belajar. Ini saya di sini nih. Kalau nggak salah Anda juga di sini. Kita tidak tahu tapi kita tahu tidak tahu. Yang terakhir ini yang berbahaya. Tidak tahu tapi merasa tahu. Wah, ini yang menjadi malapetaka dari timur ke barat, dari utara ke selatan. Orang yang tidak tahu sok tahu. Ini yang keempat, malapetaka ada di sini. Dan nomor 2,
Nomor dua tadi orang tahu, tapi nggak tahu kalau dirinya tahu. Maksudnya dia orang berilmu, tapi seolah-olah dia nggak mengenal dirinya orang berilmu. Dia orang berilmu mestinya ngajar tafsir, mestinya ngajar akidah. Umat ini butuh agama, tahu-tahu habis-habisan dia mencari A, mencari B, mencari C. Kesibukannya nggak beda dengan orang yang nggak ngerti apa-apa. Kesibukannya bahkan nggak beda dengan orang kafir. Padahal orang berilmu, profesor, doktor, tapi nggak terkenal dia bicara. Pernahkah ngaji tafsir? Nggak pernah. Atau ngajar akidah? Nggak juga. Ngajar fikih? Nggak juga. Di mana dia sibuk nyari jabatan? Ini orang yang tahu dan tidak tahu kalau dirinya nggak tahu. Ini orang yang nggak mengenal diri. Orang seperti ini nggak memperbaiki. Mungkin tidak merusak, tapi tidak memperbaiki. Baiklah. Pelajaran berikutnya dalam kisah Adam alaihi salam, kesombongan iblis. Allah berfirman, aba wastakbara. Allah perintahkan sujud. Wahai malaikat, termasuk kamu iblis, sujudlah kepada Adam. Kita sudah sampaikan, mestinya iblis ini melihat perintahnya. Perintahnya ini Allah yang punya perintah. Tapi ternyata iblis melihat Adamnya, enggak melihat perintahnya. Ini malapetaka. Ini malapetaka. Malaikat Anda lihat, begitu Allah perintahkan sujud, mereka enggak mau tahu dengan Adamnya. Mereka coba lihat perintahnya. Ini perintah Allah, ya sudah taat. Soal ini Adam dan bukan Adam itu enggak jadi soal. Yang punya perintah ini Allah, titik. Itu malaikat. Tapi rupanya cara pandang iblis ini beda. Iblis itu tidak memandang perintahnya, tapi memandang Nabi Adamnya. Nah, ini pelajaran buat Anda, buat saya juga. Kalau ada perintah Allah, lihat perintahnya. Enggak usah lihat sasaran perintah itu siapa. Maafkan fulan. Allah berfirman, maafkanlah orang lain. Kalau fulan enggak dulu. Nah, ini pengembangan teori iblis. Iya. Tegakkanlah keadilan walaupun terhadap musuh. Itu kata Allah. Kalau yang satu ini enggak bisa. Jadi jamaah sekalian, kalau Anda selalu melihat orang-orang tertentu dalam perintah Allah dan enggak melihat perintahnya, inilah cara iblis itu beragama. Sehingga dalam beragama iblis memilih jalan durhaka, bukan jalan taat. Ingat jamaah sekalian, kalau Anda tidak fokus melihat perintah Allah, tapi Anda melihat kanan dan kiri, Anda akan gagal mentaati Allah. Jangan lihat kanan, jangan lihat kiri, fokus. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencium Hajar Aswad, kalau kita nggak lihat perintahnya datang dari Allah, datang dari Nabi SAW, batu dicium-cium. Mending batu akik, cakap mengkilap. Mungkin kita berpikir begitu, tapi kita sadar bahwa Allah memerintahkan kita mencium batu ini. Maka kita enggak fokus kepada batunya, tapi kepada perintahnya. Dan Allah menguji kita dengan hal itu. Ingat jamaah sekalian, kalau ada perintah Allah, itu pasti kebaikan walaupun tak cocok dengan logika. Tapi kalau misalnya tidak perintah Allah, larangan Allah, itu pasti keburukan meski cocok dengan logika. Kebaikan itu dalam perintah Allah. Contoh, menyembelih anak tentu hukumnya jahat banget ya. Itu kejahatan besar, seorang ayah kandung menyembelih anak. Kejahatan itu. Tapi ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, maka penyembelihan Ismail menjadi kebaikan. Menyembelih anak bukan itu yang menjadikannya baik, tapi karena Allah yang perintah.
Jadi kebaikan secara utuh ada di dalam perintah. Kalau Anda dalam perintah Allah, Anda dalam kebaikan. Jamaah sekalian yang saya hormati, Anda lihat bahwa Allah memvonis iblis dengan istakbara. Bahwa iblis adalah orang yang takabur. Bagaimana ketakaburan iblis? Allah berfirman, "Ana khairum minhu." Saya lebih baik daripada Adam. Kenapa mesti sujud? Saya lebih baik daripada Adam. Maka hati-hati dengan saya lebih baik. Yang pertama kali bicara seperti ini adalah iblis. Anda jangan ikut-ikutan. Ini saya lebih baik. Lalu kemudian Anda lihat apa hasil daripada takabur. Allah berfirman, "Fakhruj minha madhuman madhura." Dalam ayat lain, "Wa inna 'alaika la'nah." Keluarlah dari surga ini dengan keadaan terhina wahai iblis. Diusir dari surga. Lalu yang kedua, hiduplah di muka bumi dengan di atas laknat. Ini dua. Diusir dari surga sampai kapanpun gak akan masuk surga lagi. Lalu yang kedua, apakah diusir dari surga saja? Tidak. Dimanapun kau berada, kau selalu dalam bayang-bayangan laknat. Wa inna 'alaika la'nah ila yaumiddin. Engkau senantiasa di dalam laknat sampai hari kiamat. Nah, ini ambil pelajaran penting. Ternyata laknat Allah dengan sifat takabur itu tidak terpisah. Jauhi takabur. Iblis takabur lalu dilaknat, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di antara penyebab seseorang terkutuk disebabkan karena takabur. Dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, jauhi takabur. Yang juga perlu kita pelajari dari apa yang terjadi terhadap iblis, bahwa dzunubul qalbi a'zam min dzunubil jawarih. Bahwa dosa-dosa yang terdapat di dalam hati lebih berbahaya daripada dosa-dosa yang terdapat dalam perbuatan. Dosa Nabi Adam itu perbuatan. Kata Allah, "Jangan makan pohon ini wahai Adam." Ternyata Adam alaihissalam gak mampu menahan diri. Dia makan juga. Dosa Nabi Adam adalah dosa perbuatan. Tapi dosa iblis adalah dosa hati. Allah berfirman, "Wastakbara." Iblis ini sombong. Hasilnya apa? Allah mengampuni Adam dan Allah enggak mengampuni iblis. Iblis enggak cuma tidak diampuni, lebih dari itu iblis pun dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa dosa-dosa dalam hati lebih buruk, lebih berbahaya, lebih besar. Masya Allah. Jadi saya yakin punya kesungguhan yang besar untuk menjauhi dosa-dosa perbuatan. Alhamdulillah, Anda berjuang tidak makan riba, Anda berjuang tidak mendekati zina, Anda berjuang tidak mengambil hak orang lain. Tapi masalahnya jamaah sekalian, bagaimana dengan dosa-dosa hati? Karena ternyata dosa hati itu lebih buruk dan lebih berbahaya. Dosa iblis itu dosa hati. Karena Allah mengatakan wastakbara. Iblis ini sombong. Jamaah sekalian yang saya hormati, pelajaran berikutnya, ketika iblis mengatakan tak mau sujud kepada Nabi Adam, iblis mengatakan, "Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Aku lebih baik daripada Adam. Sebab aku dari api dan Adam ini dari tanah. Jadi saya lebih baik. Apa standarnya? Standarnya bukan ilmu. Saya lebih baik. Standarnya bukan ketakwaan. Standarnya adalah ras. Saya dari api, dia dari tanah. Jadi baik atau tidak baiknya dalam pandangan iblis kembali kepada asal. Maka hati-hati
Kalau Anda melihat standar baik dan tidaknya seorang menggunakan ras, oh ini nggak baik, ini dari seberang ini. Siapa yang lamar anak? Yang lamar anak saya dari Sulawesi, oh jangan. Beda dengan kita. Kita orang Jawa, dia orang Toli-Toli misalnya. Jadi jemaah sekalian, sampai sekarang masih ada aja pikiran-pikiran seperti iblis ini. Iblis mengatakan saya lebih baik karena saya dari api. Adam ini nggak baik karena dia dari tanah. Jadi asal penciptaannya yang menjadi standar baik dan buruk, bukan perbuatan. Inilah pola pikir iblis. Padahal kalau bicara ilmu, Adam lebih baik, dia berilmu. Iblis kau tak tahu apa-apa. Ya, itu kalau bicara standar baik dengan ilmu. Tapi jemaah sekalian yang saya hormati, iblis dalam hal ini melihat baik tidak baiknya seseorang, patokannya adalah keturunan, patokannya adalah asal, patokannya adalah ras. Maka jangan lagi ada yang menerima lamaran karena alasan ras, karena alasan suku, tetapi karena alasan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih, Nabi SAW mengatakan ada beberapa persoalan-persoalan jahiliyah yang mungkin tidak akan kalian tinggalkan. Apa itu? Kata Nabi SAW, salah satunya adalah al-fakhru bil ansab, berbangga-bangga dengan keturunan dan suku. Kata Nabi itu jahiliyah. Itu jahiliyah. Tapi kata Nabi, itu akan selalu ada di tengah-tengah kalian. Ya. Jemaah sekalian yang saya hormati, Allah telah memberikan kita Islam. Sehingga Islam inilah yang satu-satunya harus kita banggakan dalam diri kita. Jadi jangan lagi berbangga diri dengan suku, jangan lagi berbangga diri dengan daerah. Apakah Anda masuk surga karena Anda orang Indonesia? Enggak. Apakah Anda masuk surga karena Anda suku Jawa, suku Batak, suku Sunda? Tidak. Saya masuk surga bukan suku karena Anda tinggal di kompleks Sukatani Permai. Enggak. Satu-satunya penyebab Anda masuk surga karena Anda Muslim. Kalau begitu inilah status Anda untuk ke surga. Jaga, banggakan dan syukuri status yang satu ini. Status Anda untuk masuk surga bukan tempat tinggal. Status Anda untuk masuk surga bukan warga negara. Orang Indonesia ke surga semua, mana ada? Kalau orang Indonesia ke surga semuanya, lu orang Filipina mau ke mana? Jadi satu-satunya status kita untuk masuk surga adalah wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang yang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang saya hormati, berikutnya Nabi Adam alaihi salam yang telah dilarang oleh Allah, jangan mendekati pohon terlarang ini. Allah larang. Tapi larangan Allah itu global. Sekiranya Allah menjelaskan begini, mungkin Adam alaihi salam tidak akan jatuh kepada larangan itu. Tapi Allah merahasiakan hikmah sebagai ujian apakah masih mampu menjauhi larangan. Maka dari sini Anda ambil pelajaran, Allah sembunyikan hikmah di balik larangan dan perintah agar menjadi ujian bagi kita semua. Dan agar sempurna ubudiyah, ini dua. Allah perintahkan salat. Apa untungnya? Apa hikmahnya? Allah rahasiakan. Allah sebutkan 1-2 hikmah, tapi Allah enggak menyebutkan lebih dari itu. Allah melarang riba, lalu Allah menyembunyikan hikmah. Kenapa Allah tidak menyebutkan hikmah? Misalnya Allah mengatakan kalau kalian makan riba, nanti kecelakaan naik kendaraan,
nanti nikah dengan istri pun akan durhaka, nanti punya anak pun semuanya akan jadi penjahat. Sekiranya Allah tegaskan hikmah secara detail di balik larangan dan perintah, niscaya larangan dan perintah itu bukan lagi ujian bagi kita. Tapi sekaligus aspek ubudiyah kita pun akan hilang. Karena saya menjauhi riba bukan karena Allah, tapi karena hikmah-hikmah tadi. Saya bersedekah bukan karena perintah Allah, tapi karena hikmah-hikmah. Jadi hilang aspek ubudiyah dalam perintah dan dalam larangan ketika saya menjalankannya karena hikmah. Anda sujud, oh ini keterangan ahli sujud ini bikin sehat. Keterangan ahli bahwa sujud ini artinya membuang ground listrik dalam tubuh yang berlebihan. Itu hikmah. Kalau Anda sujud karena dorongan hikmah, berarti Anda nggak sujud kepada Allah. Anda sujud untuk hikmah tersebut. Maka sekali lagi jamaah sekalian, Allah menyembunyikan hikmah agar perintah dan larangan ini kokoh sebagai ibadah. Sebab kalau Allah menyebutkan hikmah secara detail, maka perintah dan larangan itu bukan lagi untuk Allah, tapi untuk hikmah-hikmah tersebut. Jadi nggak jadi soal, nggak jadi masalah bahwa Anda menemukan hikmah. Ternyata kalau kita sujud hikmahnya begini, kalau rukuk hikmahnya begini, kalau kita berdiri hikmahnya begini, duduk antara dua sujud dengan kaki ditekuk yang kanan hikmahnya begini. Hikmahnya itu pasti ada. Masalahnya Anda mengibadahi Allah karena perintahnya, jangan karena hikmahnya. Baik, Adam alaihi salam dilarang, jangan dekati pohon terlarang. Tapi ternyata Adam terjebak, Adam tergelincir. Kenapa tergelincir? Allah berfirman, "Fawaswasa lahumas syaitan." Maka setan alias iblis menyerang Adam dengan was-was. Jadi kalau ada yang bertanya bagaimana seorang nabi tergelincir di dalam larangan Allah, jawabannya dengan was-was. Dengan was-was. Disebabkan karena was-was inilah Adam alaihi salam tergelincir di dalam larangan. Maka oleh sebab itu hati-hati dengan was-was. Hati-hati dengan was-was. Apa yang dimaksud dengan was-was? Was-was itu adalah melihat keburukan sebagai kebaikan, atau melihat kebaikan sebagai keburukan, itu was-was. Anda lihat Allah memerintahkan Adam alaihi salam jauhi pohon ini, titik. Lantas bagaimana iblis menyerang Adam dengan was-was? Larangan Allah ini oleh iblis dipoles lagi. Sehingga larangan yang seharusnya nampak satu keburukan tidak lagi nampak sebagai keburukan karena poles berlapis-lapis. Iblis berkata, "Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin." Wahai Adam, kalau kau makan pohon terlarang ini, kau jadi malaikat, enggak lagi jadi beginian, enggak lagi jadi gembel, jadi malaikat kamu Adam. Dan yang kedua ini yang lebih penting, kalau kau makan pohon terlarang ini, kau tidak akan keluar dari surga. Khalid, khuldi, engkau abadi di sini. Itulah dua untungnya makan pohon terlarang. Keuntungan pertama, kau abadi, enggak keluar dari sini. Nomor dua, kau akan naik kehormatan menjadi malaikat, enggak jadi manusia. Coba lihat iblis jamaah sekalian. Udah jelas larangan Allah, tapi masih dicarikan saja keuntungannya. Ini iblis beginian banyak. Kadang-kadang kita pun jadi iblis juga.
Jangan makan riba, itu udah jelas itu. Tapi kita coba memaksakan sejumlah kebaikan. Tapi maslahat dalam hal ini. Tapi saya darurat dalam hal ini. Apa bedanya Anda dengan malaikat, dengan iblis? Allah melarang Adam jangan makan pohon terlarang. Lalu iblis memaksakan aspek-aspek baik, aspek-aspek positif, aspek-aspek yang menarik, sehingga larangan ini tidak lagi nampak sebagai larangan. Ya salam, itulah cara iblis. Jemaah sekalian, kalau sudah ada larangan Allah itu udah keburukan 100%. Jangan lagi Anda poles-poles. Anda makan riba, kamu darurat. Allah maafin darurat. Kamu makan riba, maslahatnya besar. Kamu makan riba supaya ada pekerjaan bagi orang lain. Kalau kau tak makan riba, nanti karyawan bank-bank riba ini akan pengangguran. Kalau kau nggak makan riba, berapa orang yang kerja di bank A, bank B, bank seluruh bank konvensional karyawannya ratusan jutaan loh. Jangan salah. Kalau kamu nggak makan riba, pengangguran di mana-mana. Dipaksakan alasan yang seolah baik agar keburukan ini betul-betul terlaksana. Contoh berikut ini pasti tidak banyak yang nggak suka, tapi saya ngomongin juga. Kenapa? Kata Imam Ghazali, wa'lam anna an-nasihata murrun liman yasma'uha bil hawa. Kata Imam Ghazali, ketahuilah, nasihat itu pahit bagi orang yang mendengarnya dengan hawa nafsu. Ternyata nasihat itu kalau didengar dengan hawa nafsu semuanya pahit. Tapi kalau Anda dengar dengan jujur, nasihat itu manis. Nasihat berikut ini tergantung. Kalau Anda dengar dengan hawa nafsu, pahit nasihat berikut. Gimana? Saya mulai. Hukum rokok itu nggak putuh MUI. Yang bikin rokok sudah bikin hukumnya dibungkus rokok. Jamaah sekalian, Anda jangan berpikir saya perokok. Saya juga perokok. Dulu. Saya dari kelas 3 SD saya udah mulai merokok. Tapi Masya Allah, pembuat rokok ini meringankan tugas MUI. MUI sebetulnya nggak perlu melakukan seminar, melakukan bungkus rokok itu hukumnya. Ngerokok impotensi, ngerokok jantung, ngerokok paru-paru, ngerokok gangguan kayak itulah hukum rokok. Nah, muncullah pola pikir iblis tadi. Kalau tak merokok, berapa banyak pengangguran? Kalau tak merokok, kuranglah pemasukan negara. Kalau tak merokok, bagaimana dengan petani-petani? Seolah-olah Allah tidak akan menggantikan keburukan dengan kebaikan ketika keburukan ditinggalkan. Ini suudzon kepada Allah. Nabi kita bersabda dalam hadis sahih, apapun yang kau tinggalkan, kalau kau meninggalkannya karena Allah, Allah gantikan dengan yang lebih baik. Allah gantikan yang lebih baik. Saya hari Sabtu kemarin dijemput orang ke rumah. Saya mau pengen konsultasi dulu di rumah deh. Saya bilang oke, saya lagi kosong, kita ke rumah. Begini, ini saya punya warung. Oh, saya lihat memang warungnya bukan warung biasa, warung besar. Tapi masalahnya rokok. Di mana masalahnya? Ini rokok ini tak boleh, haram, sementara omset terbesar saya rokok. Saya bilang berapa? Per minggu omset saya minimal 1,7 miliar. Itu sedikit apa banyak? Kalau buat saya sih banyak banget itu. Ngelihat uang 1 miliar aja belum pernah lihat, dengar doang. Kalau dengar, saya dengar sering. Tapi ngelihat 1 miliar berapa uangnya, saya nggak ngerti berapa banyak. Mudah-mudahan besok punyalah uang seperti itu. Saya 1 miliar, Anda 20 miliar. Tapi semuanya habis untuk Allah, enggak habis untuk nafsu kita. Nafsu kita ini enggak ada kenyangnya, hati-hati tuh. Maka Allah membatasi hawa nafsu ini kadang-kadang dengan kemiskinan kita. Kalau kita enggak miskin, mungkin kita jauh lebih galak daripada mereka.
Lalu saya bilang, omset terbesar merokok 1,7 miliar, ya itu minimal. Itu minimal itu. Artinya kalau saya berhenti jual rokok, 1,7 miliar ini mau kemana? Coba lihat jamaah sekalian. Berpisah dengan dunia memang berat. Berat. Maka jangan gunakan pola pikir iblis tadi. Keburukan dipoles dengan Anda selalu melihat sisi-sisi positif dari yang negatif. Akhirnya nanti tak ada lagi yang negatif. Sekali lagi, kalau setiap keburukan selalu dilihat dari sisi-sisi positif, akhirnya nggak ada lagi keburukan. Semuanya liberal nanti, semuanya serba boleh. Pelacur, janganlah ditangkap pelacur, biarkan sajalah. Kenapa? Negara nggak siap untuk menanggung makan mereka. Nanti dia bagaimana untuk urusan kontrakan? Kalau sakit butuh uang berobat, negara nggak punya uang untuk ngasih gratis. Ini iblis jamaah sekalian, melihat keburukan selalu dengan aspek-aspek positif, sehingga tidak ada lagi keburukan. Terhadap Nabi Adam Allah berfirman, Adam jangan makan pohon terlarang, itu keburukan. Tapi iblis memperlihatkan aspek positif. Adam tahu nggak? Pohon ini khuldi, kau abadi di surga kalau makan pohon. Yang kedua, pohon ini kalau kau makan, kau jadi malaikat. Maka iblis selalu menonjolkan aspek-aspek positif dari sebuah keburukan agar keburukan itu tak lagi buruk. Maka hati-hati jamaah sekalian, polesan-polesan iblis ini. Adam, Anda, saya, kita semua tergelincir karena mabuk kepayang dengan polesan-polesan iblis ini. Baik, jadi itulah dua polesan iblis. Yang buruk dipoles dengan aspek positif sehingga nampak sesuatu yang baik. Yang baik dipoles dengan alasan yang buruk sehingga nampak sebagai keburukan. Sudah masuk waktu suruh? Hah? Dikit lagi. Baik jemaah sekalian, kita lanjutkan. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, "Falamma dhaqa asy-syajara badat lahumu sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah." Begitu Adam dan Hawa memakan pohon terlarang itu, otomatis pakaian-pakaian surga mereka lepas. Jadilah Adam telanjang, jadilah Hawa telanjang. Di mana baju? Baju lepas seiring dengan memakan pohon terlarang. Apa pelajaran dari sini? Banyak. Pelajaran pertama, semua makanan-makanan yang haram membuat seseorang mudah membuka aurat. Kalau ada orang yang susah banget nutup aurat, kau pakai hijab dong. Kau pakai jilbab dong. Berat pakai hijab, periksa makanannya. Mungkin termasuk rentenir itu. Oh ini mungkin termasuk tukang tipu ini. Karena Nabi Adam dan Hawa begitu mereka makan pohon terlarang, langsung pakaiannya dicopot oleh Allah, jadilah mereka telanjang. Maka kegemaran membuka aurat tidak terpisah dengan makanan-makanan yang haram. Semua orang yang susah nutup aurat, makanannya perlu dibersihkan. Kenapa bisa begitu? Ya, begitulah hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada akhirnya dosa nggak ada yang disembunyikan. Orang yang suka buka aurat berarti makanannya kotor. Mungkin penipuan, mungkin juga riba dan lain-lain. Ini pelajaran yang pertama jamaah sekalian. Nah, kemudian pelajaran yang kedua, ketika Nabi Adam alaihi salam memakan pohon terlarang, pakaiannya kemudian ditanggalkan oleh Allah, terbukalah aurat. Pelajaran yang kedua, orang-orang yang terbiasa dengan makanan yang haram, kehormatannya akan hilang, rasa malunya akan hilang. Disebabkan karena suka makan yang haram, gak malu dia korupsi, gak malu dia melakukan manipulasi. Semua orang yang sudah makan makanan haram, kehormatannya hilang, rasa malunya hilang.
Padahal Nabi kita SAW bersabda, "Inna likulli dinin khuluqa wa khuluqul Islam al-haya." Semua agama punya akhlak masing-masing dan akhlak Islam adalah malu. Rasa malu itulah kehormatan kita. Tapi rasa malu yang menjadi tonggak penyanggah dari kehormatan, rasa malu ini akan hilang karena makanan yang haram. Maka hati-hati dengan makanan yang kehormatan hancur. Dan selanjutnya, lebih dari itu, bahaya dari makanan haram, ibadah tidak diangkat ke depan Allah, doa tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang kita berpikir, saya udah berdoa 3 hari, bahkan udah 3 bulan. Apa Allah nggak mendengar doa saya? Makananmu apa? Saya kerja di bank konvensi, wajar. Sampai kiamat kamu doa, sampai kiamat tak didengar oleh Allah. Mana dalilnya? Dalilnya hadis Nabi yang diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir. Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, fa anna yustajabu lahu? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana mungkin doa dan ibadahnya diterima oleh Allah? Anda sholat subuh nih, tenaga sholat subuh dari mana dapat tenaga? Dari makanan haram, enggak diterima oleh Allah. Begitu Anda berdoa begini, enggak diterima oleh Allah. Itu Nabi yang ngomong. Jadi orang-orang yang makan haram, Anda gak usah minta doa. Ya, pekerja di mana nih? Oh, ini kerja di bank konvensional. Masya Allah, setrikaan baju lancip. Masya Allah, itu dia punya dasi. Masya Allah, kendaraannya mewah sekali. Nggak usah minta doa. Doanya nggak didengar Allah tuh. Bapak doain saya, ya doain saya. Nabi udah bilang orang yang makan haram tuh doanya nggak didengar oleh Allah. Tapi kalau ada orang pakaiannya nggak serapi tadi, kendaraannya pun cuma motor atau cuma sepeda, tapi makanannya halal, ini doanya diterima oleh Allah. Maka Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, Imam Syafi'i, ibadah diterima Allah dengan 3 syarat. Pertama, ikhlas. Yang kedua, ibadah itu cocok dengan yang dicontohkan Nabi. Nomor 3 kata Imam Syafi'i, ibadah diterima Allah karena makanannya halal. Kalau makanan-makanannya haram nggak diterima, itu tadi hadis Nu'man bin Bashir. Hati-hati. Kemudian kasih sayang Allah Subhanahu wa taala berikutnya, setelah Adam bermaksiat, hilanglah kehormatan dengan maksiat tersebut. Hilang kehormatan, iya. Allah cabut rasa malu, Allah cabut pakaian Adam. Semua maksiat menghilangkan kehormatan. Setiap ketaatan memberikan Anda wibawa. Fulan ini pekerjaannya pekerjaan rendahan, tapi kenapa melihatnya kita takjub? Kayaknya wibawanya luar biasa. Ingat, ketaatan itulah wibawa. Ketaatan itulah wibawa. Ada satu ucapan bagus dari Imam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ibn Taimiyah rahimahullah berkata begini, wajah yang selalu dihadapkan kepada Allah, salat, wajah dihadapkan untuk Allah. Dalam tilawah, dalam zikir, di setiap ketaatan wajah ini dihadapkan kepada Allah. Artinya Anda enggak berpaling. Kata Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, Allah akan memberikan cahaya dan wibawa kepada wajah yang selalu dihadapkan untuk Allah. Adapun wajah yang selalu dipalingkan dari Allah, wajah ini gelap, enggak ada wibawanya sama sekali. Kadang-kadang ada orang ekonominya miskin, pekerjaannya rendah, tapi masya Allah wajahnya menyejukkan, wajahnya penuh wibawa. Wibawa itu memang enggak datang dari rekening yang banyak. Wibawa itu bukan dari mobil yang mengkilat. Wibawa itu adalah ketaatan. Tapi lihat Adam alaihissalam, kehormatannya dihilangkan oleh Allah begitu bermaksiat. Maka ingat baik-baik, kehormatan Anda akan hancur begitu Anda bermaksiat. Sehingga istri Anda menantang, anak-anak Anda melawan, tetangga-tetangga pun merendahkan. Ini semuanya disebabkan karena karena maksiat itu menghilangkan kehormatan. Setelah Adam alaihissalam, ini enggak bunyi nih. Udah masuk belum?
Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, ya demikian kajian kita. Insyaallah yang akan datang mungkin setelah Lebaran adalah kisah dua anak-anak Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil. Demikian kajian kita. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Silakan.